Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah bergabung di pertemuan terakhir bersama dengan saya di kelas Utilitas dan K3 untuk semester ini, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang sistem udara bertekanan, ya, atau compressed air system. Ya, salah satu materi yang akan saya bahas juga di sini adalah tentang instrument air atau udara yang dipakai untuk alat-alat instrumentasi. Ya, nah, jadi sebelum kita masuk nih kepada apa sih compressed air itu, ya mungkin kita akan berpikir sejenak nih ya teman-teman ya. Fungsinya apa sih compressed air itu? Ya, fungsinya apa? Jadi kalau yang pertama yaitu fungsinya adalah untuk dehidrasi atau penghilangan kadar air. Ya, jadi misalnya teman-teman punya spray dryer, ini pasti sudah pernah diajarkan ya. Ada wet components yang masuk, ya kemudian dia disilangkan atau ditemukan dengan udara bertekanan, ya yang mana udara bertekanan ini itu akan membawa air dari bahan basah ini keluar dari sistem, sehingga yang tertinggal di dalam sistem itu hanyalah tinggal udara yang bahan yang sudah mengering, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah refrigerasi, ya. Refrigerasi ini saya sudah sempat ya cerita ke teman-teman tentang kondensor yang ada di refrigerasi, ya, di mana di dalam proses refrigerasi itu kondensor itu kebanyakan menggunakan air cooled condenser. Jadi dia menggunakan udara untuk mengkondensasi si refrigeran, ya. Nah, udara apa yang dipakai tentunya bertekanan ya. Kalau nggak bertekanan mereka nggak mungkin bisa jalan dong. Ya kan mereka kan stay di tempat sama seperti udara di lingkungan kita saat ini ya. Kalau ada tekanan baru mereka bisa mengalir, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk proses aerasi. Ya, ini umumnya kita temukan di fermentasi. Ya, biasanya kalau fermentasi aerobik kita pasti pakai aerator, ya kan, dimana di aerator ini dimasukkan udara bertekanan dalam bentuk bubble ya untuk memberikan oksigen kepada mikroorganisme yang bekerja di situ di sistem fermentasi tersebut. Ya, itu aerasi. Nah, kemudian yang keempat, ini mungkin yang keempat sampai ketujuh ini mungkin yang teman-teman butuh sedikit bayangan ya, karena mungkin belum pernah dipelajarin. Jadi yang pertama adalah untuk packaging. Ya, tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah nih melihat proses packaging atau molding dari suatu botol atau dari suatu jerrycan, teman-teman pasti sudah tahu fungsinya compressed air. Ya, jadi kalau untuk packaging sendiri, ya ini contohnya yang gambar atas teman-teman ya. Ya, jadinya ini yang orange ini adalah plastik ya, ininya apa resin dari botol tersebut ya yang dimasukkan ya ke dalam parison. Ya, parison itu adalah cetakannya, moldnya. Ya, nah dimasukkan ke dalam parison dalam suhu tinggi, otomatis resinnya itu akan meleleh menjadi suatu lapisan gini. Kemudian sampai dia melewati batas parison bawah, parison ini akan memepetkan dirinya, menjepit. Ya, dia menjepit. Ini kan awalnya kan gonggang ya, renggang ya ini ya. Nah, ini sedang menjepit. Ya, dia menjepit, ya kan, menjepit resin tersebut. Terus kemudian diblowlah oleh compressed air. Jadi compressed air ini berfungsi untuk apa? Untuk blowing, ya, untuk istilahnya menyebul ya intinya ya. Yang menyebul sehingga kompres air ini ya memasukin rongga-rongga dari resin yang bagian dalam. Nah, sehingga akhirnya resinnya ini istilahnya menempel kepada cetakannya. Ya, atau menempel kepada parisonnya. Kayak gitu ya, menempel kepada moldnya, cetakannya ya, menempel kepada cetakannya, kemudian jadilah botol yang diinginkan. Nah, jadi fungsinya kompres air apa ya? Untuk menyebul itu ya, untuk blowing. Ya, itu untuk packaging ya, umumnya seperti itu ya, baik itu botol, baik itu jerrycan ya, itu biasanya mereka pakai seperti ini, mereka punya cetakan yang kemudian disebul gitu, di blow gitu, mereka menjadi botol sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian yang ke berapa ini? 5, yaitu adalah konveyor. Ya, jadi ternyata untuk menggerakkan bahan itu kita nggak hanya pakai ini ya teman-teman, nggak hanya pakai belt conveyor, apalagi nih
apa namanya, screw conveyor atau bucket ya. Nggak hanya pakai itu teman-teman, kita juga bisa pakai yang namanya pneumatic atau vacuum conveyor ya, atau pneumatic conveyor. Nah, mereka itu punya dua cara untuk pneumatic conveyor, ada yang negative conveying, ada yang positive conveying ya. Jadi kalau negative conveying ya seperti ini teman-teman ya. Jadi udara ya yang ada di dalam sistem ini, let's say ya, udara yang ada di dalam sini ya, kemudian di-blow oleh blower. Jadi blowernya dipasang di belakang teman-teman kalau negative conveying ya, dipasang di belakang ya. Jadi ini pneumatic conveyor, ada yang negatif kita sebutnya vacuum conveying, ada yang positif kita sebutnya pressure conveying ya. Nah, jadi kalau negatif itu dia pasang blowernya di belakang teman-teman ya, pasang blower di belakang. Kemudian blowernya ini otomatis pada saat dinyalakan dia akan menyedot udara yang ada di sini ya untuk dibuang sebagai kompres air di luaran ini ya. Ini anggaplah ini kalau keluar ke udara bebas ya, dia akan kayak disebul keluar gitu ya, menjadi udara bertekanan. Nah, otomatis karena pressure di sini menjadi vakum, maka bahan yang ada di sini itu akan tersedot ya, akan ada suction ya, ada sedotan gitu ya, kayak gitu ya, ada disedot gitu ya, sehingga dia masuk ke tangki ini ya. Itu vacuum conveying atau negative conveying ya. Nah, kalau pressure kita taruh blowernya di depan teman-teman ya, blowernya di depan, kemudian feednya masuk di sini ya, kemudian udara dari surrounding disedot oleh blower ya, sehingga masuk ke dalam pipa ini sebagai pressurized air atau compressed air ya. Karena compressed air atau pressurized air ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi, otomatis bahan yang ada di sini akan apa ya, didorong oleh udara sehingga masuk ke tangki ini seperti itu. Nah, ini positive conveying ya, atau pressure conveying ya. Nah, dua-duanya ini kalau saya generalisasi itu kita sebutnya pneumatic conveying ya, di mana pneumatic conveying ini kita menggunakan compressed air untuk menggerakkan. Nah, entah menggerakkannya itu secara negatif ya, vakum, atau secara positif atau pressurized seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk filtrasi. Nah, kalau untuk filtrasi kita lihat gambar yang di pojok kanan bawah. Jadi ini misal nih kita punya apa? Ini mungkin teman-teman harusnya tahu ya, ini plate and flame filter press. Ya, di mana pada plate and flame filter press ini ya kan kita memisahkan padatan dengan cairan, di mana padatannya tuh nanti tersimpan di bagian plate dan frame, di antara plate dan frame-nya kayak gitu ya. Nah, di mana pada saat setelah proses filtrasi terjadi ya, nah si padatan yang ada di antara plate dan frame ini ya, itu sebenarnya masih mengandung cairan yang cukup besar teman-teman ya. Nah, akan tetapi dalam salah satu step plate and flame filter press kita akan tahu ada satu step namanya air blowing. Nah, di mana air blowing ini itu akan memberikan tekanan kepada padatan tersebut ya, kepada cloth-nya, khususnya cloth-nya si plate and flame filter press ini, itu dia memberi tekanan sehingga akhirnya kayak diteres gitu ya, padatannya di tengah-tengahnya itu kayak diteres sehingga fase cairnya itu masih ada yang bisa keluar gitu loh, karena adanya tekanan ini. Nah, disitulah fungsi compressed air ya, untuk air blowing kepada plate and flame filter press ya. Jadi dia benar-benar kayak menekan si padatannya itu semaksimal mungkin ya, sehingga kadar cairan yang ada di dalam cake-nya ini menurun gitu ya, sehingga kita juga yield-nya juga yield cairan yang kita inginkan, misalnya yang yieldnya yang kita inginkan itu adalah cairan, maka yieldnya akan meningkat. Itu tuh filtration. Ya, yang keempat adalah untuk kontrol sistem. Nah, ini untuk yang kemarin saya sempat bilang ya, untuk solenoid valve, control valve, otomatis yang otomatis ya. Nah, jadi misal nih ya,
Kayak apa nih caranya kita pakai kompres air ya untuk kontrol sistem? Nah, jadi misal nih ya, kita kan kalau misal di pabrik sekarang kan kita nggak manualan nih, rata-rata ya, mungkin masih tetap ada beberapa proses yang kita masih harus manualan, ya, seperti blowdown misalnya, itu ada yang manual, walaupun tetap ada yang otomatis, cuma sekali-kali kita pasti ada yang manualan. Ya, nah karena kita banyak yang otomatis, nah kalau kita otomatis itu kan pengontrolnya komputer tuh, ya kayak SCADA gitu biasanya ya. Nah, ada interface-nya kan, ada interface-nya di mana kita bisa setting value, ya kan, kita bisa setting value kita maunya sekian, misalnya gitu. Nah, begitu setting value kita masukkan, ya kan, begitu setting value kita masukkan, ya, nah si kompres air, nah ini yang kita sebut nantinya adalah instrumen air, teman-teman ya. Instrumen air ini, ya, dia akan masuk ke dalam ini I2P pneumatic converter. Nah, I2P converter. Nah, di mana I2P converter ini dia akan mengubah electrical current yang berasal dari apa yang kita masukkan di komputer, ya. Kita masukin misal 10 bar misalnya. Nah, dia akan mengirimkan sinyal dong. Nah, sinyal electrical current ini sama dia diubah menjadi P, pressure. Ya, makanya kenapa namanya I2P converter. Ya, karena dia akan mengubah sinyal itu menjadi pressure. Jadi otomatis si kompres air ini akan masuk sesuai dengan perintahnya si control signal tadi, ya, yang apa yang kita masukkan. Nah, setelah masuk ke I2P converter, jadi I2P converter ini sebenarnya sisi yang ini ya teman-teman, let's say ya. Ini sebenarnya sisi yang ini, kayak gitu ya. Nah, ini perbesarannya, ininya seperti itu, ya. Nah, setelah dia dimasukkan ke I2P converter, kompres air akan masuk, teman-teman. Kompres air akan masuk ke sistem ini, ya, ke sistem ini, ya, untuk mendorong valve ini naik, ya. Misal kita buka 10%, nah dia akan mendorong sampai 10%. Nah, kompres air yang masuk ini akan masuk kemudian ke, jadi habis dari I2P converter, dia akan masuk ke P2P positioner. P2P positioner ini berarti dia akan mengamplify, memperbesar atau mengaktuasi, ya intinya kayak gitu ya. Ya, memperbesar pressure. Nah, ini yang memperbesar pressure, mengamplify pressure. Jadi pressure yang masuk sekian sama dia diperbesar, ya, pressure-nya diamplify melalui P2P positioner, sehingga dari P2P positioner ini, ya, dia akan, udaranya yang keluar dari P2P positioner itu dia akan mendorong, ya, si aktuator ini untuk naik sesuai dengan perintah. Ya, jadi kalau di dalam control valve itu ada 3 komponen utama ya teman-teman. Yang pertama I2P converter, P2P positioner, kemudian sama aktuator. Ya, setiap control valve pasti punya itu. Ya, I2P converter itu untuk mengubah sinyal elektrik, ya, itu menjadi mechanical energy yang disuplai oleh si kompres air. Oke. Jadi kompres air itu masuk gitu ya. Terus kemudian masuknya kemana? Ke P2P positioner. Nah, masuk ke P2P positioner ini, pressure yang masuk tadi itu diamplify, diperbesar. Nah, gitu. Nah, setelah diperbesar, dia akan keluar kan dari P2P positioner, dia akan masuk ke aktuator. Di mana di aktuator ini kompres air yang tadi keluar dari P2P positioner itu mengangkat valve-nya. Jadi, oh ini loh bukanya segini misalnya gitu ya. Nah, diaktuasikan ya, dibuat aktual. Oh, yang bukanya ya 10%. Cukup segini. Nah, sesuai dengan perintah yang awal tadi. Nah, kalau misal diminta 50%, nah maka P2P positioner akan menghasilkan energi atau menghasilkan pressure yang lebih besar lagi untuk supaya diaktuasikan ke aktuatornya, ya, diaktuasikan bisa naik sampai 50%. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, udara yang masuk ke sini ya, karena ini kan alat-alat elektronik ya teman-teman ya. Jadi valve-nya tuh valve-nya kecil-kecil. Hose-nya, tubing-nya tuh kecil-kecil. Ya, valve-nya sih gede ya. Cuma hose-nya penggerak-penggeraknya itu yang elektronik itu semuanya kecil-kecil. Nah, sehingga kenapa kok saya ngomong kompres air yang di sini itu adalah kompres air yang instrumen air?
Karena instrumen air itu adalah udara yang super bersih gitu teman-teman, super bersih ya, yang bersih banget pokoknya. Nah, kenapa dia harus bersih ya? Karena hostnya tadi itu kecil-kecil, tubingnya itu kecil-kecil. Jadi kalau sampai dia adalah udara yang kotor, teman-teman bisa bayangkan betapa buntunya ya kontrol valve-mu nanti. Kalau buntu, bagaimana P2P positioner, I2P converternya, aktuatornya bisa bekerja dengan baik. Nggak mungkin bekerja dengan baik dong, ya pasti kotor soalnya ya. Nggak bisa dorong yang ada buntu, ya kan? Nah makanya kenapa yang masuk ke sini udaranya harus bersih, dan kenapa itu juga saya selalu menyebutkan bahwa yang masuk ke sini itu bukan kompres air biasa, melainkan instrumen air. Ya kenapa saya selalu mewanti-wanti teman-teman, instrumen air itu beda dengan kompres air, ya teman-teman ya. Karena instrumen air itu memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan kompres air pada umumnya. Ya gitu. Ya kalau kompres air hanya untuk mengeringkan ya mungkin nggak perlu sebersih itu gitu loh. Ya. Tapi mengeringkan apa dulu ya? Kalau mengeringkan makanan atau produk-produk apa namanya farmasi ya nggak bisa, ya harus bersih juga ya. Cuma saya pakai satu istilah tertentu itu untuk membedakan gitu aja. Ya. Jadi itu adalah fungsi dari kompres air. Nah, kompres air sendiri itu didefinisikan sebagai apa sih? Ya, kompres air sendiri itu didefinisikan sebagai udara bertekanan ya yang lebih daripada 1 bar tekanannya. Nah, kenapa kok dibutuhkan seperti itu ya? Agar udaranya bisa mengalir. Ya, agar udaranya bisa mengalir dan bisa kita aplikasikan untuk berbagai macam proses produksi. Ya. Nah, sistem dari udara bertekanan sendiri itu terdiri dari beberapa alat ya teman-teman. Yang pertama adalah kompresor. Nah, kompresornya biasanya sih tidak hanya satu biasanya. Ya biasanya bertingkat. Ya apalagi kalau teman-teman butuh kompres air yang memang tinggi tekanannya ya, maka satu kompresor biasanya nggak akan sanggup ya untuk langsung apa namanya meningkatkan pressure itu dari misal 1 sampai jadi 50 bar itu nggak bisa ya. Biasanya itu ada rule of thumbs-nya. Nah, rule of thumbs-nya dari mana? Itu nanti teman-teman akan belajar di PPK. Ya, itu nanti ada list-nya ya. Jadi apa namanya satu kompresor itu bisa menaikkan berapa kali. Nah, itu ada rule of thumb-nya. Nah, jadi itu nanti jumlah kompresor itu tergantung dari teman-teman mau meningkatkan tekanan udara dari berapa sampai berapa. Nah, dari kompresor kita masuk ke control receiver. Nah, wet control receiver yang di sini atau kita ngomongnya wet receiver ini optional, teman-teman. Ya ada sistem udara bertekanan yang ngomong ini nggak perlu, gitu loh. Yang perlu yang di sini aja. Ya jadi habis dari kompresor saya langsung masukin dryer, langsung masukin filter, baru setelah itu baru ada receivernya. Karena receiver ini kan kayak buffer sebelum dia digunakan di berbagai tempat, ya kan. Nah tapi idealnya ya, ini kita ngomong idealnya ya, karena masih kuliah ya. Nah idealnya itu memang ada yang namanya wet receiver. Ya, sebelum masuk ke dryer. Supaya apa? Supaya kontinuitas dari proses itu bisa tetap berlangsung, tetap terjaga kontinuitasnya. Kayak gitu. Ya. Dan apa namanya? Supaya apa juga? Supaya apa ya? Aku bisa ngomong steady ya. Lebih steady ininya. Apa namanya? Kadar air yang masuk ke dalam dryer dan kadar air yang masuk ke dalam dryer dan kadar impurities yang masuk ke dalam filter itu bisa lebih stabil. Ya kalian bisa bayangkan kalau tiba-tiba dari kompresor masuk ke dryer, masuk ke filter, maka kadang-kadang kalau udaranya lagi basah, maka dryernya kerjanya harus ngoyoh. Ya, kalau misal udaranya lagi kotor, maka filternya kerjanya harus ngoyoh. Tapi kalau misal lagi baik, dryernya kerjanya gampang, filternya kerjanya gampang. Nah, tapi kalau ada kontrol receiver-nya itu lebih mudah diatur dryer dan filternya. Itu idealnya. Cuma emang kadang-kadang memang wet receiver ini memang tidak ada gitu ya. Sorry. Nah, setelah itu dari wet receiver masuk ke dryer untuk menghilangkan air dari udara karena itu juga akan merugikan bagi perpipaan kita ya. Itu sama seperti boiler kemarin ya. Ya. Ya, jadi kalau boiler itu apa? Kalau misal air, kalau bisa nggak ada gasnya, kan kayak gitu. Nah ini sama, ya kalau bisa nggak ada
airnya. Ya, kenapa? Karena selain mempengaruhi heat transfernya, ya, dia juga akan mempengaruhi kadar air atau kadar moisture atau kadar bahan atau kadar apa ya yang mau kita serap itu akan berkurang kalau ada kadar airnya, kan kayak gitu. Ya, dan nggak baik juga di perpipaan ya, bakal banyak tetesan-tetesan air kalau misal terlalu banyak kadar airnya. Seperti itu. Filter, ya jelas ya, itu sesuatu yang straightforward sekali untuk menghilangkan pengotor atau impurities. Ya, nah di situ bagian supply side, supply udara bertekanan. Nah, sampai situ berhenti nggak, Miss? Nggak, kita masih punya yang namanya demand side atau sisi permintaan. Tapi sisi permintaan ini gampang banget sih teman-teman. Cuma ada satu dry receiver, itu untuk buffer, ya supaya pressure yang masuk ke end use itu bisa tetap konstan. Mereka punya dry receiver atau buffer di sini. Setelah itu bisa dibagi-bagikan ke end user. Ya, nah ini adalah demand side. Ya, yang sini adalah supply side. Ya, nah ini yang kita akan bahas satu persatu. Nah ini kalau teman-teman mau lihat ya prosesnya itu kira-kira apa aja sih kayak gitu ya. Nah jadi sama ya. Ini ada kompresor 1, kompresor 2. Kemudian separator ini adalah filter dan dryer. Kemudian ini adalah dry receiver, kemudian masuk ke end user. Kalau teman-teman lihat, ya dia nggak ada wet receiver di sini teman-teman, ya nggak ada wet receiver. Ya kadang-kadang memang seperti itu, ya seringnya seperti itu lebih tepatnya bukan kadang-kadang. Seringnya seperti itu. Ya cuma idealnya memang kita punya wet receiver. Kayak gitu. Nah, mungkin yang teman-teman bertanya nih, ya silencer, apa ini fungsinya, Miss? Untuk menurunkan suara. Ya, karena kamu tahu sendiri lah ya, kalau kompres air itu kompresor ya kan apa ya? Kalau udara dikompres ya, itu biasanya bunyinya keras sekali ya. Jadi itu silencer di situ fungsinya. Ya, kemudian dia ada filter dan separator awal ya supaya kompresor ini kerjanya nggak terlalu ngoyo. Ya. Dan yang penting, yang paling penting ya, itu adalah intercooler. Ya, aftercooler. Ya. Nah, apa ini Miss intercooler? Miss sama aftercooler. Ya, ini fungsinya kurang lebih sama, teman-teman. Untuk mendinginkan udara yang dihasilkan dari kompresor. Kenapa? Karena bisa teman-teman bayangkan ya, PV NRT. P naik, T naik. Betul ya? P naik, pressure naik, temperatur juga naik. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misal ini masuk suhu 30, masuk kompresor, ya sebenarnya keluar dari kompresor ini dia suhunya nggak mungkin 30, dia pasti naik. Nah, untuk kita bisa menjaga suhunya, ya atau dia supaya naiknya tidak sampai keterlaluan, nah kita biasanya pasang intercooler supaya dia suhunya bisa balik. Kemudian second stage-nya bekerja, naikin lagi suhu, naikin lagi pressure, suhunya naik lagi kan? Nah, di cooling lagi, itu baru masuk ke separator dan receiver, kayak gitu. Ya, jadi intercooler ini untuk menurunkan suhunya. Gitu. Nah, untuk apa sih intercooler ini kok menurut suhunya ini pentingnya apa sih? Nanti akan kita bahas setelah ini ya di bagian kompresor. Oke, nah ini yang tadi saya sempat bilang ada supply side dan demand side. Ya, jadi supply side-nya itu sampai batas sini separator, demand side-nya itu yang ke kanan. Ya, supply side-nya yang ke kiri. Ya, nah untuk menjaga performance ya dari sistem udara bertekanan kita, nah kita itu harus mengenal betul ya supply sides dan demand sides dari compressed air system ini ya dan bagaimana mereka berinteraksi ya. Nah, karena itu sekarang kita akan membahas satu persatu tentang supply sides dan demand sides. Oke, kita mulai dulu dari supply sides yang pertama. Ya, untuk kita menghasilkan, Nah, untuk kita menghasilkan nih, ya, untuk kita menghasilkan efisiensi yang baik dari sistem kita atau energi yang irit ya dari sistem kita. Nah, maka kita ini perlu menghitung ya berapa sih jumlah kompresor yang kita butuhkan dan satu kompresor itu ukurannya berapa sih? Gitu ya, kita perlu tahu itu, ya. Nah, terus kemudian kita juga harus melihat apa selain dari jumlah dan size-nya kompresor, kita harus menilik lagi ke belakangnya. Ya.
berapa sih pressure yang kita butuhkan per shift, per hari, per minggu. Ya, berapa sih aliran yang diperlukan? Ya, per shift, per hari, per minggu. Jadi dari situ kita tahu berapa energi yang dibutuhkan, dari situ kita tahu size yang dibutuhkan dan jumlah kompresor yang dibutuhkan. Ya kan? Nah, selain itu, ya, kapasitas kompresor, ya ini yang perlu kita perhatikan juga ya. Jadi setelah kita menentukan nih, oh ini ya jumlah flow-nya sekian nih, pressure yang aku butuhkan sekian. Oke, aku hitung. Berarti aku mau pakai jumlah kompresorku 10, size-nya hitung. Ya, atau misal gini, saya hitung dulu ACFM-nya, jadi saya hitung dulu ACFM-nya, dari situ saya cari size kompresor yang sesuai. Kalau tidak ada, maka saya bagi. Jadi misal kalau ACFM-nya misal 10 misalnya, ternyata aktualnya di lapangan cuma ada yang 5. Maka saya butuh 2 kompresor yang bergerak secara seri. Nah, seperti itu. Ya, nah, tapi sebelum itu ya kita juga harus lihat nih ya bahwa kapasitas kompresor itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh altitude ya. Kemudian suhu udara masuk ya, dan juga humiditas relatif dari udara. Itu akan mempengaruhi kompresor kapasitas. Ya, kenapa? Karena itu saya bilang kadang-kadang sebelum kompresor itu mereka juga pasang filter dan separator. Ya, untuk menjaga agar relative humidity yang masuk ke kompresor itu tetap. Jangan sampai fluktuatif, akhirnya kapasitas kompresorku ini juga fluktuatif. Nah, kalau kayak gitu udara bertekanan yang saya hasilkan juga bakal fluktuatif. Kayak gitu. Ya. Nah, cara menghitungnya gimana nih sekarang ya? Menghitung kapasitas dari si kompresor. Nah, kita pakai rumus yang di sebelah kanan. Nah, kita pakai yang namanya actual cubic feet per minute atau ACFM. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah diajarin tentang CFM ya kali ya, tentang sirkulasi udara misal di gudang itu harus kayak gimana. Nah itu adalah CFM. Nah, ini kita menghitung ACFM, di mana ACFM itu sama dengan SCFM dikalikan standard pressure dibagikan actual pressure minus saturated pressure kali relative humidity yang aktual dikalikan dengan T aktual per T standard. Ya, jadi kalau teman-teman butuh tahu ini nomenklaturnya apa sih, Miss? Yang di sini. Ya. Nah, ini teman-teman bisa menghitung. Ya, kayaknya saya punya rumus SCM. Sebentar. Oh, ini saya nggak punya ternyata. Oke. Wait ya. Saya cek dulu source saya. Sebentar. Oops. Ya. Nah, jadi ya, nah SCFM ini dari mana, Miss? Ya, nah SCFM itu ya, itu bisa dihitung dengan cara ya mengalikan CFM ya dikalikan P standar. P standar minus 14,7 ya per 14,7. Oh, sorry salah. P aktual benar. Ya. Nah, CFM ini bisa teman-teman cari dari literatur. Ya, jadi kalau di gudang laju pertukaran udara itu biasanya 2. Ya, CFM-nya 2. Tinggal kalikan luasnya gudang. Ya, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman mengubah CFM jadi SCFM ya berarti tinggal mengalihkan CFM dikalikan dengan P aktual yang teman-teman mau
Ya kan, ini kompresornya maunya aktual berapa, dikurangin dengan standarnya, yaitu di 1 ATM atau 14,7 PSI. Jadi harus dalam PSI ya teman-teman ya, ini PSI semua ya. Ya, dibagikan 14,7. Ya, nah ini yang tadi saya sempat bilang ya, jadi kalau di CFM-nya apa namanya gudang, jadi aliran di dalam gudang itu biasanya 2. Ya. Ini 2 per kayaknya meter kubik kayaknya, seingat saya. Saya lupa satuannya ya, saya harus buka buku PPK. Nanti mungkin teman-teman akan dapat di PPK ya ini ya. Jadi CFM untuk gudang itu biasanya 2. Ya. Nah, tinggal kalau mau dapat SCFM tinggal dikalikan pressure aktual minus 14,7 per 14,7. Nah, kalau mau dapetin ACFM tinggal masukkan CFM-nya di sini sama masukin semua apa namanya variabel-variabel yang P dan T ini. Sama relative humidity-nya. Ya. Nah, tapi kan otomatis kalau misal di gudang itu kan laju pertukaran udaranya kan ya saya bisa bilang laju pertukaran udaranya itu masih normal ya. Maksudnya masih dalam batas atmosferik ya. Walaupun itu sudah ada tekanannya lebih gede ya, karena kan ada aliran udaranya. Ya, tapi kalau misal benar-benar di kompresor yang menghasilkan udara untuk packaging, untuk blowing, nah itu sudah pasti CFM-nya nggak mungkin 2. Itu pasti tinggi. Nah itu teman-teman harus cari di literatur. Nah baru setelah itu dikalikan dengan P aktual yang teman-teman ingin, karena aku ingin 10 bar, ya maka masukkan 10 bar minus 14,7 bagi 14,7. Cuma hati-hati ya, 10 bar itu kan satuan SI ya. Nah kalian harus ubah menjadi satuan SIA. Ya, haruslah itu masukin ke rumus ACFM ini ya, untuk nemuin nilai ACFM-nya itu berapa sih. Nah dari situ itu yang kamu pakai untuk mencari kompresor capacity ya. Nah kalau misalnya ya tadi aku bilang ya, kalau misal 10 nih ternyata yang di lapangan kompresor capacity cuma bisa 5 ya, 5 ya, maka otomatis ya saya harus double ya kan, saya harus pakai kompresor double gitu. Ya seperti itu. Nah dan yang ini saya sampai lupa ya, yang gambar di bawah sendiri ini ya, ini adalah kenapa saya bisa bilang bahwa kompresor capacity itu dipengaruhi oleh altitude, inlet air temperature, dan relative humidity ya, karena ini ya teman-teman bisa lihat bagaimana SCFM itu bisa berkurang ya seiring dengan altitude. Ya, ini yang altitude itu yang ini teman-teman. Ya, ini altitude. Kalau ambient temperature berarti ini. Ya, semakin tinggi suhunya, maka SCFM-nya akan berkurang semakin banyak. Ya, begitu juga dengan relative humidity-nya. Ya, semakin tinggi relative humidity-nya, maka SCFM-nya akan semakin berkurang. Seperti itu. Ya, jadi untuk kita bisa mempertahankan performa sistem udara bertekanan kita tuh bagus ya, maka kita harus memperhatikan supply side dan demand side. Nah, untuk supply side salah satunya kita harus memperhatikan kompresor kita. Berapa sih kompresor kapasitas yang kita perlukan, kapasitas kompresor yang kita perlukan, dan berapa sih jumlahnya yang kita perlukan ya, supaya tetap efisien. Dan bagaimana sih kondisi udara yang kita punya ya supaya tidak mempengaruhi kapasitas kompresor. Ya, dan inilah adalah cara perhitungannya ya. Ini saya lupa masukkan yang hubungannya SCFM dengan CFM teman-teman. Ya, mohon maaf nih saya sudah tulis tapi. Ya, jadi mungkin melalui video ini teman-teman bisa tahu rumusnya. Teman-teman catat aja. Ya, SCFM equals to CFM times P actual minus 14.7 divided by 14.7 gitu ya. Oke, baru setelah itu nanti ini masuk ke ACFM. Ya. Nah, jenis-jenis kompresor ya, jenis-jenis kompresor yang ada ya, itu macam-macam teman-teman ya, mulai dari positive displacement, ya, ada yang dynamic. Kalau positive displacement itu ada reciprocating, ada rotary, kemudian yang dynamic ada centrifugal, ada axial,
Kemudian yang reciprocating sendiri ada yang single acting, ada yang double acting, yang rotary ada yang helical, screw, liquid ring, scroll, dan sliding valve, ya macam-macam. Ya cuma yang paling banyak dipakai itu adalah 1 dan 2. Ya, ini juga dipakai, tapi jarang. Ya, nah ini kita coba bahas ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman tentang kenapa kita butuh intercooler. Ya, jadi misal nih ya, saya mau mengkompres udara saya dari pressure A ke pressure B. Ya, otomatis kalau pressure-nya kita naikkan, otomatis volumenya turun dari VA ke VB atau V1 ke V2. Ya, energi atau power yang kita butuhkan, ya, tenaga yang kita butuhkan adalah sebesar bagian biru ini. Ya. Nah, sekarang teman-teman lihat, ya, yang bawah itu juga sama teman-teman. Saya ingin mengkompres udara saya dari volume A ke volume B. Otomatis pressure-nya naik dong dari P1 ke P2. Ya. Nah, kan tetapi pada saat saya memiliki intercooler, ya, maka bagian yang hijau di atas ini, ya, itu bukan menjadi bagian kerja dari kompresor tersebut. Ya, sehingga dengan adanya intercooling ini, kerja yang bisa kita berikan itu lebih kecil daripada yang atas. Sehingga saya bisa bilang bahwa kalau kita pakai intercooler, ya, kompresor kita kerjanya tidak perlu ngoyo-ngoyo, kayak gitu. Ya, otomatis lebih baik juga ya buat istilahnya lifetime-nya si kompresor kayak gitu. Ya, karena dia nggak perlu kerja ngoyo-ngoyo, ini ada sekitar 1/4 ya, 25% itu diirit ya work-nya, kerjanya. Ya, karena adanya intercooling itu. Nah, kalaupun dia bekerja dengan cara yang sama, teman-teman, dengan work yang sama, W yang sama, maka efisiensi kerjanya akan lebih baik. Ya, karena dia save work. Ya, begitunya. Ini yang tadi saya bilang tentang intercooling. Jadi fungsinya apa intercooling ya? Untuk mengurangi kerja. Nah, kalaupun kerja kita maunya sama, ya maka efisiensi dari kompresor kita akan lebih baik. Seperti itu. Ya, nah, beberapa kompresor yang akan saya bahas, yang pertama adalah reciprocating compressor. Ya, nah ini biasanya untuk kompresi dari udara dan refrigeran. Ya kan? Kerjanya sama seperti pompanya sepeda. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya di sini, ya dia kayak piston gitu dorong, seret, seret, gitu ya, seret. Dia mendorong udara gitu. Ya, ini yang single acting teman-teman. Udaranya hanya masuk di satu titik, yaitu di sini. Jadi, misal masuk di sini ya, dia dorong seret, seret, kayak gitu ya. Nah, beda sama yang double acting teman-teman. Ya, yang double acting itu udaranya masuk di 2 tempat teman-teman. Ini piston ya, ini piston. Nah, ini piston. Ya, piston kan gini, kayak piston ya, kayak naik turun gitu ya. Ini ya, udaranya masuk di bagian atas piston dan di bagian bawah piston. Jadi dia masuk di sini dan dia masuk di sini. Ya, jadi pada saat piston naik ke atas dia mendorong udara yang di atas menjadi kompres air, turun ke bawah, udara yang di bawah juga tertekan. Nah, ini double acting. Ya, jadi dia satu kali piston gini dia udara yang tertekan itu jadi ada 2 ya kan. Kalau yang single kan cuma satu inlet tok. Jadi kan yang ditekan cuma yang bagian ini. Tapi kalau yang double acting dia masuk di sini sama masuk di sini. Pada saat dia turun yang ini ketekan, pada saat dia naik yang atas nih yang ketekan. Gitu. Jadi dia bakal punya 2 inlet valve, 2 outlet valve untuk kompres airnya. Kalau single acting dia hanya punya 1 inlet dan 1 outlet valve. Ya. Oke. Ya, jadi ini ya work like a bicycle pump. Ya. Nah, silinder volumenya berkurang, nah pressure-nya naik. Kayak gitu ya. Oke. Nah, dia bisa dijejer ya, teman-teman. Jadi nanti dia bisa 4, bisa 2, bisa cuma sendirian, tergantung dari teman-teman butuh pressure berapa untuk kompres airnya. Oke.
Nah, ini mungkin kalau lebih jelasnya ya teman-teman ya, ini yang untuk single acting, jadi satu masuk, satu keluar, ya, dia dorong gini, ya kan? Sama juga yang double acting juga dorong gini. Tapi dia buka, dia punya dua apa namanya? Dua inlet ya, satu, dua, discharge-nya juga dua. Jadi begitu dia menarik diri gini, yang buka itu yang sini, ini masuk udara. Nah, ini menekan yang sisi sini, menarik yang sisi sini pada saat dia backward stroke-nya. Pada saat dia forward, nah dia forward, dia menekan yang sisi ini, menarik yang sisi ini. Kayak gitu, ya. Oke, itu reciprocating compressor. Nah, ada juga yang kita sebut two-stage crank compressor. Ya. Nah, kalau two-stage two crank compressor ini, ya, mereka itu kayak seri gitu ya, teman-teman ya. Kompresornya seri. Jadi pertama airnya masuk, ya, kemudian dia di piston gitu ya, dia dikompres menjadi menjadi apa namanya low pressurized air. Nah, jadi udara yang bertekanan rendah. Nah, dia masuk ke intercooler. Habis masuk ke intercooler, dia masuk lagi nih ke piston yang satunya. Cuma piston yang satunya ini itu untuk meninggikan lagi pressure dari si udara ini. Jadilah dia high pressurized air atau udara bertekanan tinggi. Nah, ini masuk ke aftercooler. Ya, setelah itu dia akan masuk ke sistem ya, ke end use kayak gitu. Ya. Nah, intercooler ini ya pakai apa ya? Pakai cooling water ya untuk menjaga suhunya supaya nggak naik-naik gitu. Ya. Oke. Nah, itu adalah reciprocating compressor. Nah, yang kedua itu adalah rotary compressor. Cuma saya ambil yang helical screw aja. Ya. Jadi yang modelnya seperti kayak gini. Ya kayak screw ya, kayak helix modelnya ya. Nah, kalau yang rotary compressor ini ya, mereka rotornya itu ya beda ya, jelas ya. Kalau piston kan dorong kan kayak gitu ya. Kalau yang rotary ini dia gini. Ya, gini. Straight gitu. Ya, muter gitu ya. Jadi dia discharge-nya continue, teman-teman. Jadi dia menghasilkan udaranya secara kontinu. Ya. Karena kan kalau yang apa namanya piston kan nggak selalu, khususnya yang single acting ya. Misal nih, ini suction-nya sisi sini, discharge-nya sisi sini. Discharge ya, gimana ya? Nah ini, discharge-nya sisi kanan, suction-nya sisi kiri, misalnya itu ya. Pada saat pistonnya itu dorong, dia discharge. Pada saat pistonnya narik, discharge-nya nutup, udara baru masuk lagi. Untuk didorong lagi, discharge-nya buka lagi. Berarti kan discharge-nya ini kan buka, tutup, kan tidak kontinu. Ya kalau rotary ini kan enggak, dia kan putar, terus muter, terus muter, terus akhirnya discharge-nya dia continue. Ya. Nah, benefitnya dia itu low cost, dia itu compact, ya dia memiliki berat yang cukup ringan alatnya dan gampang di-maintain. Ya. Nah, untuk di industri ada kompresor ya, rotary kompresor yang diinjek lubrikan ya supaya kan ini kan dia pakai gear kan modelnya. Diinjek lubrikan tuh untuk menjaga supaya gearnya tuh nggak aus. Atau kadang-kadang ada juga yang pakai lubrikan free. Jadi nggak ada lubrikan sama sekali. Ya itu ada. Nah, untuk ukurannya bisa dari 30 sampai 200 horsepower. Ya kan tipenya ada lobe screw dan rotary vane atau slide vane. Cuma saya bahasnya yang screw ya yang seperti ini. Ya. Itu adalah rotary compressor. Ya, nah untuk centrifugal kompresor sama kayak centrifugal blower ya teman-teman, kayaknya harusnya sudah pernah diajarkan saat OTK 1 atau OTK 2 ya. Jadi tentang ini centrifugal kompresor ya. Nah, jadi impeller yang ada di dalam ini ya, impeller yang ada di dalam ini dia akan mentransfer energi kepada udara sehingga udara itu memiliki kecepatan yang tinggi ya. Nah, sama-sama seperti rotary dia juga continuous. Biasanya dia oil free proses karena dia nggak ada gesekan. Dia kan punya shell, di tengah ini dia ada sentrifugalnya. Ya. Ada rotornya yang untuk sentrifugal itu. Ya. Biasanya untuk
oil free process. Ya. Kemudian dia bisa digunakan untuk untuk aplikasi yang besar biasanya. Ya, makanya kenapa kalau di pabrik itu seringnya pakai centrifugal compressor ya, centrifugal blower biasanya. Ya, biasanya seperti itu. Cuma biasanya kalau centrifugal compressor atau blower ini dia hasil kompres airnya tuh nggak tinggi-tinggi banget pressure-nya. Yang perlu diingat. Makanya kalau benar-benar kamu mau dapat kompres air, kenapa saya tadi bilang centrifugal ini nggak terlalu banyak dipakai. Dalam arti bukan untuk kompres air. Ya, dia hanya untuk mensirkulasi aja, untuk misal menguapkan, misal ya di dalam tangki gitu ya, di dalam tangki mau menghilangkan metal dari dalam tangki, mereka pakai blower yang sentrifugal karena dia bisa high volume. Akan tapi sebenarnya dia bukan untuk sistem yang benar-benar membutuhkan kompres air. Gitu ya. Kalau sistem yang membutuhkan kompres seperti molding, dia tidak pakai centrifugal compressor, teman-teman. Dia pakainya rotary. Itu yang paling sering dipakai. Ya, atau piston kalau untuk yang kayak di proses-proses udara yang untuk solenoid valve. Nah, itu biasanya mereka pakai piston. Ya, tapi kalau untuk yang kayak blowing, biasanya mereka pakai rotary. Ya, centrifugal banyak juga di industri, cuma bukan untuk menghasilkan kompres air yang dalam arti memang gunanya untuk kompres air, bukan. Tapi ini kayak yang kompres air yang hanya untuk cuci-cuci, yang hanya untuk membersihkan, yang kayak gitu-gitu aja fungsinya. Ya. Oke, nah kita masuk ke bagian yang kedua ya. Kalau di sini di kompresor, kita masuk ke yang tengah, ya itu ada air dryer dan air filter. Ya, nah filter itu butuh buat apa? Ya untuk remove particulates, ya untuk remove condensate atau lubrikan juga. Ya, nah kenapa kok kita butuh filter? Ya karena pada saat udara itu kotor, ya pressure drop pada udara tersebut itu akan mengakibatkan adanya efek throttling, ya, atau perlambatan. Ya, jadi udara yang dihasilkan itu akhirnya tidak sesuai dengan laju yang kita inginkan, tidak sesuai dengan tekanan yang kita inginkan karena pressure drop. Ya, artinya laju dari udara itu melambat. Ya, nah, contohnya nih, ya kita punya kompresor 100 HP. Nah, cost-nya itu 8 sen per kWh. Nah, annual energy cost-nya 63.232. Ya, assumption-nya adalah operasinya continue 1 tahun, kayak gitu ya. Nah, kalau kita punya coalescing filter, jadi kalau kita pasang filter tuh, additional price untuk proses itu cuma $375. Akan tetapi kalau kita nggak pasang filter, terus kemudian udaranya itu kotor, nah pressure drop karena particulates ya itu adalah 2% dari cost ini, sehingga 1.265. Ya. Nah ini kalau nggak bandingin sama ini, ya jelas saya milih untuk pasang filter karena pressurized airku jadi lebih aman, ya kan? Nggak ada pressure drop, otomatis prosesku jalan dengan baik, annual energiku nggak bertambah terlalu banyak juga, gitu. Ya, cuma nambah 375 kalau dibandingin sama yang 1265, gitu ya. Oke, nah, jadi itu fungsinya filter. Nah, filternya ada macam-macam teman-teman ya, ada yang untuk general purpose. Ya, ini ada ratingnya ya. Jadi untuk 1 micron partikel. Ya, itu yang general purpose filter. Ya. Nah, kemudian ada yang high efficiency coalescing. Ya, itu bisa sampai 0,01 micron. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya, ya. Nah, kemudian ada yang gas particulate. Nah, itu 1 mikron kayak gitu ya. Activated charcoal itu bisa sampai 0,003 ppm. Biasanya ini untuk removal taste sama other, ya. Kayak gitu. Terus kemudian ada yang ini, non-loop module, ya, bisa sampai 0,1 micron. Kayak gitu. Ya. Oke. Jadi itu jenis-jenis dari
filter yang bisa kita pakai di dalam sistem kompres air. Ya, nah tergantung dari kebutuhan Anda. Dan Anda ini untuk menghilangkan apa? Kayak gitu ya. Kalau untuk menghilangkan bau dan rasa ya pakainya activated charcoal. Ya. Nah, kalau untuk menghilangkan particulates biasa, ya kita pakai dust particulates ya dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian air treatment yang kedua itu adalah dryer, teman-teman. Ya, dryer atau penghilang uap air ya gitu. Ya, jadi kalau di udara itu kan kita pasti ada yang namanya humiditas atau kelembapan. Nah, adanya apa namanya liquid waternya tentu saja mengganggu ya mengganggu apa namanya heat transfernya ya kan. Kemudian dia juga bisa mungkin nanti menyebabkan korosif, ya kan. Kemudian dia mungkin nanti menyebabkan kerak dan lain sebagainya pada sistem. Nah, karena itu perlu di dry, ya kan. Nah, dan satu lagi mungkin karena kenapa kita perlu dry, karena kalau misal nih ya kita nggak dry, itu mengandung cukup banyak air. Pada saat kita pakai untuk pengeringan, dia juga nggak ada efeknya ya. Yang bisa remove dari materi yang akan kita keringkan itu cuma sedikit. Karena sudah jenuh ini udaranya dengan air, kayak gitu. Karena itu kita perlu keringkan. Ya. Nah, berbagai macam tipe dryer untuk sistem kompres air ini, ya itu meliputi refrigerated dryer, regenerative desiccant dryer, heat of compression type dryer, ya ada membran, ya dan ada deliquescent desiccant juga, ya. Nah, bedanya di mana dan mana yang mungkin bisa dipakai dengan sering ya di apa namanya di industri, ya. Jadi tipe-tipe ini sebentar ya teman-teman. Nah, jadi tipe-tipenya teman-teman bisa lihat di sini, ya. Jadi ada refrigerated, ada desiccant, ada deliquescent, ada direct expansion, ada thermomass, ada variable capacity. Nah, ini adalah jenis-jenis dryer yang bisa digunakan di kompresor system. Jadi kalau refrigerated ya tentu aja dia dengan mendinginkan suhu udara, akhirnya airnya menjadi liquid. Ya, sehingga akhirnya airnya bisa di-remove. Satu, kalau desiccant dia mengabsorb air. Kayak gitu. Ya, dia mengabsorb air. Nah, absorbennya apa? Dia pakai activated alumina. Nah, kalau deliquescent itu dia menggunakan absorption juga, tapi dia pakai salt tablets. Ya, dia pakai salt tablets. Ya. Nah, tapi ini nggak populer, ya. Dryer ini nggak populer. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan karat, ya, atau dia bisa menyebabkan korosivitas pada perpipaan. Ya. Kemudian ada juga yang direct expansion. Jadi ini similar dengan yang refrigerated. Ya. Ada juga yang menggunakan thermomass. Ya, ini sebenarnya juga sama seperti refrigerated. Dia pakai ethylene glycol solution untuk mendinginkan suhu udaramu sehingga akhirnya uap air yang di dalam udaramu itu menjadi water droplets yang bisa dipisahkan. Gitu. Ya, atau menggunakan ini, ya, pakai variable capacity. Ya, jadi dia menggunakan sama lagi refrigerant, ya dia menggunakan refrigerant, ya, tapi dengan speed refrigeration yang berbeda-beda. Ya, itu untuk apa? Itu untuk mempercepat proses drying. Itu tok sebenarnya. Ya, karena itu kenapa dia ngomongin energy efficient. Ya, karena dia menggunakan berbagai macam kecepatan refrigerant, ya, istilahnya dia menggunakan kompresor refrigerant dengan berbagai macam kecepatan itu untuk mereduce waktu pengeringan, ya, sehingga akhirnya dia bisa lebih efisien. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, ya,
Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akan lanjut. Ya, kalau ada pertanyaan, tolong dituliskan di kolom chat. Sorry, di kolom komentar di YouTube ya, karena ini masuk ke YouTube ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk desiken sendiri, nah ini desiken ini yang lumayan terkenal sih teman-teman ya, lumayan terkenal untuk kompres air ya. Jadi dia pakai kayak modelnya kayak desikator gitu lah ya. Jadi dia pakai activated alumininya untuk menyerap udara. Untuk menyerap air, maksud saya, menyerap air dari udara. Nah ada 4 jenis ya, 4 jenis desiccant dryer ya untuk compressed air system. Yang pertama adalah heatless desiccant dryer. Jadi nanti ini mungkin saya pakai di belakang ya, jelaskan di belakang ya. Ada yang externally heated, ada yang blower purge, ada yang heat of compression. Nah, bedanya di mana ini? Ya, keempat ini. Ya, nah ini. Yang saya kasih di belakang. Jadi kalau heatless itu ya sebenarnya udara itu masuk ke dalam desikator nih. Ini kalau proses aslinya ya. Udara masuk ke fixed bed yang isinya desiccant, ya kan? Kemudian pada saat saya mau regenerasi, saya akan mengalirkan udara dari atas masuk ke sini, sehingga akhirnya airnya pada waktu regenerasi airnya itu lepas dari aluminanya, jatuh sebagai air, ya istilahnya dikumpulkan sebagai air, kayak gitu. Ya jadi kalau yang proses biasa kan udaranya masuk dari bawah nih, naik ke atas, ngelewatin desiccant, airnya menempel di desiccant sampai dia menjadi jenuh, regenerasinya dibalik, backwash kan. Nah, backwash berarti udaranya untuk backwash itu dari atas ke bawah, sehingga akhirnya air dari desiccant itu lepas, ya dikumpulkan di bagian bawah, ya menjadi water droplet, menjadi liquid water yang akan kita kumpulkan untuk dibuang. Ya, kemudian desiccantnya bisa dipakai lagi, ya untuk proses drying, yaitu heatless. Nggak ada pemanasan sama sekali. Yang kedua, dia pakai pemanasan teman-teman. Ya, jadi sama ya, udara masuk dari bawah naik ke atas sampai desiccantnya jenuh. Pada saat saya mau meregenerasi, maka saya akan memanaskan udara yang masuk. Ya, jadi udara yang masuk akan saya panaskan sehingga udaranya turun. Ya kan, memanaskan desiccant dan airnya itu sehingga airnya mudah lepas. Airnya mudah lepas, dikumpulkanlah di bawah. Begitu. Ya. Oke. Ya, nah, kalau seperti ini ya akan terjadi yang namanya efisiensi penggunaan udara saat regenerasi. Jadi kalau heatless ini dia menggunakan 15 sampai 20% kompres air ya. 15 sampai 20% kompres air untuk regenerasi. Kalau yang ini dia hanya butuh 7% kalau tidak salah. Saya coba kembali. Betul ya. Dia hanya butuh 7% kompres air karena dia pakai pemanasan. Nah, diperbaiki lagi teman-teman ya, pakai blower. Jadi nggak hanya dipanas no, di blow sekali. Jadi akhirnya udaranya mesti dipanas no, di blow sekali sehingga akhirnya hanya butuh 2-3% kompres air untuk melakukan regenerasi. Ya. Oke. Nah, kalau yang heat compression ini lebih keren lagi teman-teman ya, nggak ada namanya purge. Jadi 0% purge-nya. Loh, gimana ini caranya, Miss? Ya, yang heat of compression kok bisa? Ya, 0%. Ya. Nah, jadi caranya gini teman-teman. Ini kompresor. Kompresor. Pada saat udara dikompres suhunya naik. Panas kan ya? Panas. Nah, sebagian udara yang sudah dikompres dan panas ini ya dibagi dua nih alirannya, sebagian dimasukkan ke dalam dryer yang masih belum jenuh
Ya, ini kan dryer masih belum jenuh nih, yang warna biru. Sebagian dimasukkan ke dalam dryer yang sudah jenuh. Ini yang tidak jenuh. Ya, ini yang jenuh. Ya, ini yang tidak jenuh. Oke. Nah, sebagian dimasukkan ke dalam yang tidak jenuh ini buat apa? Ya buat diserap supaya jadi udara kering. Ya dong. Nah, setelah itu dimasukkan ke yang jenuh buat apa? Loh kan suhunya wis panas. Ini kan kompres air yang suhunya panas. Ya kan? Nah, digunakan untuk apa? Untuk regenerasi. Kan lepas semua nih airnya dari desikannya. Ya kan? Menjadi udara panas yang banyak airnya. Dialirkan kemana nih udara panas yang banyak airnya? Dialirkan juga masuk ke yang tidak jenuh. Kayak gitu. Sehingga akhirnya yang tidak jenuh ini bisa mengabsorb semua air yang ada. Nah, otomatis ini lama-lama apa? Lama-lama jenuh. Yang ini lama-lama apa? Lama-lama tidak jenuh. Dibalik. Jadi sebagian masuk ke sini untuk regenerasi, sebagian masuk ke bawah sini untuk di apa namanya drying lagi, ya dengan siklus yang sama kayak gitu. Semoga paham ya. Kalau nggak paham di kolom komentar teman-teman ya. Jadi dia pakai udara yang dari kompresor yang panas itu sama dia nggak di intercooler teman-teman. Dimasukin nih ke dryer ya. Sebagian masuk ke dryer yang jenuh, sebagian masuk ke dryer yang tidak jenuh. Yang jenuh ini buat meregenerasi, yang tidak jenuh ini untuk memang menghilangkan airnya. Ya. Nah, otomatis yang jenuh ini nanti air-airnya itu akan lepas semua dari desikannya, dibawa masuk ke yang tidak jenuh lagi, ya untuk diserap lagi air-air. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke. Ini mungkin nggak perlu kali ya, teman-teman. Ini yang refrigerant kompresor. Jadi kalau yang ini kan desikan. Jadi di sini ada fixed bed, ya, ada fixed bed ya, ada fixed bednya untuk desikannya. Ya, sementara yang ini dia pakai refrigerant. Jadi ini sistem refrigerantnya, ya teman-teman, udaranya masuk melewati sistem refrigerant keluar lagi, kayak gitu, ya. Nah, pendinginan ini menyebabkan air yang ada di dalam udara itu mengembun. Nah, kalau sudah mengembun, udara yang keluar jadi lebih kering. Ya, yang embunannya ini dikumpulkan dan dikeluarkan dari sistem. Seperti itu. Ya, ini yang refrigerant. Ya, jadi ini dua yang paling sering dipakai ya, teman-teman. Ya. Yang delicasen tadi itu nggak terlalu karena dia pakai salt tablets. Jadi itu membuat ras ya, membuat karat ya, menjadikan perpipaannya jadi kena korosi, intinya kayak gitu. Ya. Kalau yang direct expansion, thermal mass, variable capacity itu sebenarnya sama kayak refrigerated. Ya, sama kayak refrigerated. Jadi itu kayak perkembangannya refrigerated ya, tapi cuma metodenya beda-beda ya. Satu pakai glycol ya. Satunya pakai berbagai macam, dia pakai satu refrigerant tapi speednya dibuat berbagai macam, kayak gitu. Ya, seperti itu aja. Oke, nah, ya every industry, jadi industri ya teman-teman itu nanti bakal beda-beda. Ya, kualitas udara yang dibutuhkan. Ya, teman-teman kalau masuk ke perusahaan semen, ya kualitas udaranya kan berbeda kalau teman-teman masuk ke perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi dan perusahaan pangan tentu sangat berbeda. Nah, farmasi harus lebih steril, ya, harus lebih sedikit partikulatnya, impuritasnya harus sangat kecil bila dibandingkan dengan pangan. Ya, jadi every industry needs a different air quality. Ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa kok kita kenal banyak sekali air dryer yang berbeda-beda, banyak sekali air filter yang berbeda-beda ya, untuk menciptakan kualitas udara yang berbeda-beda pula. Kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah tipe-tipe kualitas udara ya, tergantung kegunaannya. Ya, kalau misal nih udara yang digunakan untuk di hospital ya.
atau untuk diving tanks. Ya. Nah, itu akan berbeda kualitasnya dengan proses R. Ya. Nah, di dalam proses R sendiri itu kualitas beda-beda. Food dan farmasi, ini proses R-nya akan berbeda. Untuk electronics itu juga loh teman-teman, semiconductor itu biasanya lab-nya itu harus yang level 1 kalau nggak salah. Yang ini, clean room-nya harus yang tingkat 1. Itu kayaknya bukan 10. Harus benar-benar bersih. Ya, karena itu electronics. Ya. Nah, instrumen R ya itu mengacu pada laboratorium, kemudian untuk solenoid valve, control valve ya untuk kontrol biasanya. Ya untuk paint spraying, ya ini paint spraying sama powder coating ini sebenarnya juga dijalankan dengan kondisi yang sama seperti control valve. Jadi kita setting paint sprayingnya sekian persen, powder coatingnya sekian persen. Itu modelnya kayak control valve, jadi ada si ngontrol langsung, oh signalnya dialirkan ke aktuatornya, kemudian dikonveksikan menjadi pressure, kompres airnya masuk, terus kemudian dimasukkan ke dalam P2P positioner, ya kan? Untuk diamplified, setelah itu dibuka spraynya itu harus berapa besar, coatingnya harus berapa banyak, nah kayak gitu. Itu instrumen R, ya, itu harus bersih sekali juga. Sama plan R. Ya, kalau plan R itu kita ngomong ya general ya. Misal nih ya, kalau misal saya di workshop, kadang-kadang saya butuh kompres R untuk bersihin bekas las misalnya gitu. Nah, itu kita pakai plan R biasa. Ya, itu akan berbeda dengan yang kita pakai untuk food, yang kita pakai untuk farmasi, yang kita pakai untuk elektronik, itu beda semua. Ya. Ya, jadi ini ada 7 kelas ya berdasarkan ISO 8573. Ya, ini adalah klasifikasi kualitas udara ya berdasarkan jumlah oil di dalamnya, berdasarkan jumlah dust ya atau apa ini impurities debu di dalamnya dan berdasarkan jumlah moisture di dalamnya. Ya. Ya jadi kalau kelas 1 ya, maka dia hanya boleh ada 0,01 mg per setiap 1 meter kubik udara. Ya, kalau kelas 5 maka dia boleh punya oil 25 mg per 1 meter kubik. Ya. Nah, untuk dust juga sama, untuk moisture juga sama. Ya, cara bacanya begitu. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang ya di setiap proses ya itu mereka kadang-kadang itu ada yang namanya clean room. Clean room ya. Kalau misal kayak di perusahaan makanan ya itu mereka punya clean room, makanya kadang-kadang itu kalau kamu mau masuk itu kamu kayak mesti harus semprot dulu terus gitu, baru setelah itu kamu bisa lewat, kayak ada satu ruang untuk yang ini ya untuk disemprot dulu, kadang-kadang ada seperti itu. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu clean room kelas sekian misalnya gitu, jadi nggak boleh ada debu, nggak boleh ada oil, terus kemudian bakteri dan lain sebagainya, itu nggak boleh misalnya kayak gitu ya, kadang-kadang disemprot dulu, kayak ada kubikel untuk sterilisasi misalnya gitu ya. Ya. Nah, jadi ini ya kalau clean room itu ada clean room kelas 1, kelas 10, kelas 100, kelas 1000, kelas 10.000 dan kelas 100.000. Ya, semakin ke atas maka semakin bersih dia. Ya, kalau teman-teman lihat ya, oh partikelnya itu yang paling paling besar yaitu cuma ya 0,5 ke atas dikit lah, 0,5 ke atas dikit, itu pun cuma harus 1 ya, 1 partikel per cubic feet ya, yang di bawah di atas 0,1 micron ya, nah itu boleh 30, nah kayak gitu ya. Tapi kalau kelas 100.000 kamu mau yang partikel 5 mikronan ya, mau ada 700 ya enggak apa-apa. Nah, itu clean room yang ya itu mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang enggak terlalu ini ya, mungkin perusahaan makanan mungkin ya, makanan enggak kayak mungkin perusahaan-perusahaan kayak
perusahaan mungkin paint ya, mungkin perusahaan ini ya apa painting ini apa namanya paint cat. Nah, itu mungkin bisa lah 100.000. Ya cuma mungkin kalau masuk makanan saya kira mungkin 100 ya teman-teman. 100. Tapi kalau semikonduktor itu dia sampai 1. Ya, untuk farmasi setahu saya juga 1. Ya, karena dia tidak boleh ada partikel yang mengganggu proses mereka karena mereka harus steril. Gitu. Ya. Nah, dan ini ada ISO class-nya ya, teman-teman. 111, 121, 141, 161. Ya. Nah, 111 juga ada yang other free, 121 juga ada yang other free, 141 juga ada yang other free. Ya. Nah, ini tergantung dari industrinya. Loh, ini industri apa? Gitu loh ya. Oh, industri oil and gas. Ya, cukup yang pakai 111. Ya. Nah, kalau yang pharmaceutical, food and beverage itu pakai 111 yang other free. Ya. Nah, tapi ada juga nih yang pharmaceutical yang pakai 121 other free. Tapi kalau teman-teman lihat ya, yang pharmaceutical, food and beverage ya itu selalu enggak boleh ada bau. Ya. Kayak gitu. Enggak boleh ada bau. Ya, karena nanti akan mempengaruhi kualitas dari produknya. Ya, tapi kalau oil and gas nggak masalah. Kayak gitu. Ya, jadi ini tergantung dari industrinya, teman-teman ya. Kalau industrimu itu semakin membutuhkan sterilitas yang cukup tinggi, ya maka dia mungkin harus other free. Dia harus punya clean room. Clean room mungkin harus yang 10 atau bahkan 1. Ya. Nah, di pabrik sendiri itu nggak selalu sama, teman-teman, setiap ruangan. Jadi misal, oh saya lagi bikin ini ya, apa namanya produk pangan, ya. Jadi saya punya satu line untuk produk pangan, satu line lagi untuk produk packagingnya, plastiknya. Nah ini saya ini bagian plastik nih, seret. Terus ini bagian pangannya, seret. Kemudian nanti bergabung menjadi satu, makanannya dimasukkan dalam packagingnya. Ya, bisa jadi yang di bagian packagingnya ini, ya, clean room-nya mungkin hanya kategori 10, gitu ya, atau kategori 100. Ya. Nah, begitu masuk ke apa namanya pangannya, oh dia harus 10. Nggak boleh 100, harus 10. Gitu. Makanya kenapa yang digambar ini, ya kalau teman-teman lihat, ya setiap ruangan, ya dia punya kelas yang berbeda-beda, kelas udara yang berbeda-beda. Ya kayak main processing-nya ISO 4. Oh berarti clean room kelas 10. Tapi begitu di packaging-nya, dia cukup ISO 6, clean room kelas 1000. Kayak gitu. Koridornya itu cukup ISO 6 kelas 1000. Ya, begitu mungkin saya ini gudang. Di gudang pakai ISO 10.000 nggak masalah, kan sudah di packing. Ya, nah kayak gitu, contohnya kayak gitu. Ya. Oke. Nah, setelah kita sudah selesai tentang supply side, kita sekarang masuk ke demand side. Ya, yaitu yang air receiver. Ya, jadi kalau di air receiver ini ada 2 jenis air receiver, wet dan dry. Jadi saya sudah cerita ya. Cuma biasanya yang wet ini enggak ada, teman-teman. Yang ada itu yang dry. Ya, jadi kalau best design ya ada dua-duanya. Ya. Tapi seringnya mereka cuma punya 1. Nah, cuma kalau kita milih 1, ya jangan wetnya yang diadain, ya dry-nya yang diadain. Ya supaya pressure ke end users-nya itu sama, tidak fluctuates. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa equipment ya yang lain ya yang ada di dalam compressed air system. Jadi ada aftercooler atau intercooler ya. Jadi ini untuk mengeliminasi adanya panas karena kompresi. Ya kan? Nah, kemudian ada juga moisture separator
Ya kan? Jadi ini kayak dryer, bukan kayak dryer sebenarnya. Ini dryer biasanya dilengkapi dengan moisture separator. Jadi setelah kamu mendapatkan water droplets itu terkumpul, nah itu akan diseparate. Ya. Dan yang terakhir adalah condensate grain. Ya. Kayak itu. Oke. Nah, ya. Jadi ini beberapa titik. Jadi kan teman-teman kalau membuat sistem kompres air itu kan perlu kita ngecek sih pressure-nya berapa sih di setiap titik. Nah, di mana aja sih pressure itu harus kita taruh? Ya, pressure gauge itu harus kita taruh. Nah, kita taruh di kompresor. Jelas dong, kita harus tahu ya dia sampai pressure berapa. Kayak gitu ya. Kemudian di setelah receiver sebelum masuk ke dryer, setelah dryer dan setelah filter. Dan di setiap end use-nya. Ya. Kenapa ya? Untuk kita bisa memonitor flow-nya. Kayak gitu. Ya, akan tetapi memang tidak semua line bisa kita ukur pressure-nya. Ya, sehingga kadang-kadang kita menggunakan yang namanya flow meter. Ya, flow meter. Jadi pressure sebenarnya bisa menunjukkan flow-nya berapa. Sebenarnya seperti itu. Jadi dengan pressure-nya sebenarnya sudah cukup gitu loh. Cuma tidak semua titik itu bisa kita cek pressure-nya, teman-teman. Ya, oleh karena itu kadang-kadang diganti dengan flow meter. Ya. Nah, ini adalah untuk penghitung kebutuhan power bagi blower dan kompresor. Ya, karena blower dan kompresor ini merupakan sesuatu yang berbeda ya. Kompresor itu untuk meningkatkan pressure tinggi. Ya, sementara kalau blower itu kayaknya cuma untuk medium size aja. Ya. Nah, cara menghitungnya gimana nih untuk power untuk kompresor, gitu ya? Berapa HP sih, gitu ya? Atau berapa sih wattnya nanti kompresorku, ya kan? Kan dari HP bisa ke watt ya. It goes as well untuk yang blower. Ya, kalau kita butuh blower nih berapa HP sih powernya? Nah, teman-teman bisa hitung pakai dua rumus ini, gitu ya. Nah, ini adalah nomenklaturnya. Ya. Jadi berapa sih udara yang dibutuhkan? Ya, berapa cubic feet per menit misalnya gitu ya. Terus pressure-nya yang kita mau berapa? Ya. Nah, ini adalah efisiensi ya dari kompresor, dari blower itu ada di rule of thumbs nanti yang teman-teman akan pelajari di PPK. Ya. Nah, itu teman-teman bisa hitung berapa HP blower yang dibutuhkan dan berapa HP kompresor yang dibutuhkan. Gitu. Ya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi ini sebenarnya sudah selesai nih untuk yang sistem kompres air-nya sendiri ya. Tapi untuk instrumen air, saya mungkin nambah beberapa slide. Ya, jadi untuk instrumen air sendiri itu reverse atau dapat diartikan sebagai kompres air yang extremely clean, yang sangat-sangat bersih. Ya, yang bebas dari kontaminan seperti partikulat dan kelembapan. Ya, nah beberapa alat yang menggunakan ini itu adalah alat-alat yang berhubungan dengan pneumatik, ya, atau electrical dan valve control, ya, seperti contohnya shutdown valve, blowdown valve, control valve. Nah itu biasanya mereka pakai pneumatik, jadi mereka tinggal perintah, ya, oh ini lagi apa pressure-nya nggak baik, mereka akan shutdown dengan sendirinya. Misalnya sudah baik, mereka akan restart lagi dengan sendiri. Mereka bisa apa namanya mengatur dirinya sendiri, kayak gitulah intinya ya. Nah, biasanya dipakai untuk itu instrumen air. Nah, spesifikasi untuk instrumen air sendiri itu apa? Kayak gitu. Nah, ini ada 4 teman-teman. Ya, jadi pressure dew point-nya itu harus di bawah ya, di bawah minimum temperatur paling sedikit 10 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau misalnya instrumen air-nya ini diekspos di suhu ruangan, berarti pressure dew point-nya dia itu ya itu harus di bawah 10 derajat Celcius minimal. Jadi harus 20. Ya, atau kalau bisa lebih rendah lagi. Ya. Oke. Kemudian particle size-nya. Ya. Nah, 40 mikron masih oke. Ya. Masih oke.
Untuk pneumatic devices dia masih oke. Nah, terus lubricant content harus close to zero. Ya, jadi udara ini tidak boleh mengandung ada oil ataupun lubrikan. Ya, atau kalau nggak bisa close to zero, ya paling maksimal 1 ppm lah. Ya, itu. Ya. Dan contaminants, ya, dia tidak boleh ada. Dia harus free of corrosive contaminants dan gas-gas yang beracun. Ya. Nah, oleh karena itu mereka biasanya menggunakan tidak hanya refrigerated dryer, karena refrigerated dryer itu umumnya untuk menghilangkan kelembapan saja, tapi dia pakai desiccant dryer. Kenapa? Karena desiccant dryer itu dia bisa menyerap juga yang lainnya, ya, oil, gas-gas yang korosif, gas-gas yang berbahaya bisa diserap juga, gitu lah ya. Dia pakai desiccant dryer. Tinggal tergantung nanti desikan apa yang Anda pakai. Kayak gitu. Nah, ini adalah sistem instrumen air. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat sama sih sebenarnya ya. Udara masuk ke kompresor, tapi sebelum masuk kompresor di filter DC. Ya, dari filter dia masuk kompresor, masuk cooler dong tentu saja ya untuk menurunkan suhunya. Setelah itu dia masuk ke moisture separator. Ya, ini kayak yang tadi ya, kayak apa namanya? Dryer, tapi dryer itu selalu dilengkapi dengan moisture separator untuk memisahkan udaranya. Untuk memisahkan airnya dari udara. Kayak gitu. Ya. Terus kemudian dia masuk ke air receiver, kemudian dia masuk ke oil trap. Ya, jadi dia ada oil trapnya lagi. Ya. Terus dia masuk ke dryer lagi, teman-teman. Ya. Dia masuk ke dryer lagi, masuk ke filter lagi. Jadi bisa teman-teman bayangin ya, di sini filternya ada 1, 2. Dia ada oil trap, dia ada moisture trap, dia punya dryer. Ya. Oke, jadi dia punya banyak sekali step-step untuk menghasilkan udara yang extremely clean. Ya, baru setelah itu instrumen air-nya ke konsumen. Ya, konsumennya siapa ya? Siapa yang butuh gitu. Ya. Nah, gimana sih untuk menghitung konsumsi dari instrumen air? Ya. Nah, jadi instrumen air requirement, jadi kebutuhan dari instrumen air itu sebenarnya bergantung pada ukurannya aktuator, ya, sama jenis operasinya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kontrol valve, ya, kalau proses jalan 24 jam, anggapannya kan kontrol valve berjalan juga 24 jam. Betul ya, makanya kita bisa ngomong kontrol valve itu working-nya continuously. Akan tetapi, untuk shutdown valve, blow down valve, itu kan sesuatu yang tidak terjadi setiap saat, teman-teman. Ya, misalnya nih proses tiba-tiba nggak stabil harus shutdown, itu kan nggak setiap jam terjadi shutdown, kan enggak tuh. Ya kan, tapi kan itu kalau sampai terjadi dia secara otomatis harus nutup, misalnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan kalau misal prosesnya kembali baik, secara otomatis dia harus jalan lagi. Ya kan, nah ini shutdown valve. Itu kan dia nggak terjadi secara terus-menerus setiap jamnya. Ya, sehingga kita bisa ngomong bahwa dia itu working-nya ya kadang iya, kadang enggak. Kayak gitu. Begitu juga dengan blow down valve. Dia kan nggak terus-terusan harus dibuka. Ada kalanya dia dibuka, ada kalanya dia tidak dibuka, tergantung dari kualitas. Ya kan? Jadi kita bisa ngomong dia kadang jalan, kadang enggak. Tapi kalau control valve, proses itu selalu jalan, ya kita menganggapnya dia jalannya terus-menerus. Ya, nah, ketika saya bilang bahwa kebutuhan dari instrumen air itu bergantung pada operasi dan size aktuatornya. Nah, kalau berdasarkan operasi, kita bisa bedakan menjadi 2. Ya, operasi normal dan operasi peak intinya. Ya, intinya tuh kalau peak itu apa ya? Berarti pada saat kebutuhannya tuh memuncak, ya itu. Kalau normal pada saat kebutuhannya ya masih normal, gitu ya. Nah, kalau udah saat normal, operasinya lagi normal-normalnya, maka kontrol valve itu 90%-nya itu bekerja di kondisi yang stabil, 10%-nya tok yang nggak distabil. Ya, itu asumsi kita. Ya. Nah, sementara kalau untuk shutdown valve dan blow down valve, ya,
Nah, kita bisa mengasumsikan bahwa hanya 10% saja yang beroperasi secara simultan dan secara tidak stabil. Jadi kayak tiba-tiba langsung nutup kayak gitu kan, itu butuh udara yang cukup besar kan. Ya, berarti 90 stabil, 10 tidak stabil, 10% tidak stabil untuk control valve, sementara untuk shutdown valve itu 10% valve-nya itu bekerja bersamaan tapi intermittent pada kondisi tidak stabil berarti. Ya. Itu pada kondisi normal. Pada kondisi tidak normal, ya, kontrol valve-nya yang berjalan stabil itu cuma 70% turun. Yang tidak stabil itu 30%. Jadi butuh instrumen R lebih gede, lebih besar gitu loh ya. Nah, sementara untuk yang shutdown valve atau blowdown valve, dia nggak cuma lagi 10% kok loh. Ya, tapi 100% dia bekerja bersamaan, membutuhkan udara instrumen bersamaan. Ya, which is itu butuhnya besar sekali berarti, yaitu peak air consumption. Ya, sampai sini semoga ngerti ya. Jadi misal nih ya, di dalam prosesmu, kamu punya 10 control valve. Ya, ini saya mungkin kasih gambaran langsung ya. 10 control valve. Berarti kalau pada kondisi normal, 9 valve-mu itu berfungsi atau bekerja secara kontinu. Jadi kebutuhan udaranya itu rata. Itu intinya kecil ya. Kecil. Nah, ini berarti kalau misal general data berarti cuma 0,3 kali 9. Nah, intinya ya kali 9. Nah, yang 10% atau sisa 1 itu dia membutuhkan 7 SCFM. Ya. Jadi misalnya saya punya 10 valve. Ya, control valve. Ya, 9 itu dia butuh 0,3 SCFM. 1 dia butuh 7 SCFM. Ya. Itu kondisi normal. Nah, kalau shutdown valve, blowdown valve saya punya 5. Oh, jangan 5. Nanti enggak genep ya. 10 lah, sama lah ya, 10. Nilai 0,5 aku ya bingung ya. 0,5 itu berapa satuan nih? Ya, misal punya 10 nih, 10 shutdown valve, blowdown valve. 10 pada kondisi normal saya cuma punya 1 nih yang kerja. Yang 9 lainnya enggak kerja. Enggak kerja kan. Blowdown, shutdown kan enggak selalu kan bekerja. Berarti kan enggak kerja tuh. Yang 90%, yang 10%-nya tok sing kerja itu cuma 1. 1 kerja dengan tidak stabil dong. Lawang dia tiba-tiba kalau namanya blowdown valve atau shutdown valve dia workingnya selalu intermittent. Ya, enggak mungkin dia jalan kontinu. Jadi dia pasti yang 7 SCFM. Nah, berarti ini totali. Ini yang normal ya. Berarti aku butuh 2,7 plus 14. Ya kan? Berarti ini 2,7, 9 kali 0,3 plus 7 plus 7 plus 14. Berarti 16,7 SCFM saja. Saya butuhnya. Ya. Nah, tapi kalau misal di peak consumption, beda teman-teman ya. Misal saya punya control valve 10, shutdown valve, blowdown valve juga 10. Ya berarti kalau control valve 10, 7 itu 0,3. Ya, yang 3 ini unstable. Ya, 7 teman-teman. Ya, SCFM ini ya. Nah, sementara yang 10 ini 100% nih. Berarti 10-10 itu punya nilai 7 SCFM. Sekarang kalau teman-teman tambahin nih semuanya, ya 13 kali 7, atau ini 21, ini 70, 91, 91 ditambah 2,1, 93,1 SCFM. Teman-teman bisa bandingin dong. Ya, ini cuma 16 pada kondisi normal, pada kondisi peak dia butuh 93,1 instrumen R-nya. Ya. Oke, jadi kalau misal based on, jadi kebutuhan dari instrumen R itu tergantung yang pertama pada operasinya. Dia kondisinya normal atau nggak normal. Ya, kalau normal ya seperti ini, kalau nggak normal ya seperti yang bawah. Kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang yang kedua, ya kebutuhan instrumen R tergantung dari apa? Tergantung dari size aktuatornya. Ya. Nah, biasanya kita tahu dari mana nih size aktuator? Dari vendor, teman-teman.
Ya, jadi setiap vendor itu punya nilai SCFM yang kayak 0,3 sama 7 ini dewek-dewek. Ya, jadi misal saya dari manufaktur A, manufakturer A, ya vendor A, ya dengan aktuator size misal 1 gitu ya, misal aktuator size 1 gitu ya. Nah, kebutuhan instrumen aku itu 1. Tapi dengan size yang sama, 1 juga, tapi dari vendor yang lain, bisa jadi dia enggak 1, melainkan 1,2 atau 0,9 misalnya kayak gitu. Ya, tergantung. Ya, nah tapi kalau ternyata vendor teman-teman nggak ada yang punya datanya, nah teman-teman bisa pakai general data yang tadi saya pakai. Ya, di mana pada saat control valve itu di stable condition, dia itu membutuhkan 0,3 SCFM. Pada saat dia unstable condition, dia punya 7 SCFM. Ya, oke. Ya, nah, gimana nih Miss cara ngitungnya? Ya sama kayak tadi aku lakukan. Ya, tinggal kamu kalikan saja jumlah valve-mu dengan instrumen R yang dibutuhkan. Ya, kalau kamu punya data dari katalognya vendor, ya silahkan pakai yang itu dong. Ya, tapi kalau kamu nggak punya data dari vendor, maka kamu bisa pakai data general ini. Ya. Nah, ini salah satu yang saya tadi sempat sebutin ke teman-teman ya, bahwa kalau bisa ya teman-teman dapat data dari manufakturnya. Ya, karena data ini kan istilahnya menganggap semuanya sama, padahal kan sebenarnya ya enggak. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kamu multiply aja seperti yang tadi saya lakukan, tinggal multiply jumlah valve dengan jumlah SCFM-nya, kemudian setelah itu kamu tambahin semuanya, ya kan? Nah, setelah itu kamu jangan lupa, kamu calculate, kamu punya tabel itu harus 2 ya, ini normal condition, yang ini yang peak condition. Jadi kalau normalmu tadi berapa? 16,7. Jadi ini kamu tulis kontrol valve 1, kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3, 4, 5, 6, 7, misal kayak gitu ya. Nah, ini normal kan? Normal kan ini 0,7. 0,3, sorry. Ini 0,3, 0,3 sampai 9 tuh 0,3 terus. Kontrol 1 sampai 9. Kalau kondisi normal kan 90% kan yang bekerja secara continuous. Nah, sementara kalau di peak, dia cuma kontrol 1 sampai kontrol 7 saja yang 0,3. Kontrol 8 sampai kontrol 10 itu dia 7. Ya, 7. Ya, kalau yang di sini sampai kontrol 9 dia 0,3, baru kontrol 10-nya yang 7. Jadi kamu buat peak kamu buat tabelnya. Kontrol 1 kalau normal piro, kalau peak piro. Kontrol 2 juga kayak gitu. Ya, terus setelah itu nanti terakhir dijumlah. Nah, jadi kita tahu nih kebutuhan instrumen R itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Jadi jangan sampai nanti begitu kondisi lagi peak-peaknya, instrumen R yang kita sediakan tidak cukup. Karena kita tidak memprediksi hal itu. Ya. Nah, ini saya harapkan dengan saya mengajari instrumen R ini, nanti teman-teman bisa menghitung instrumen R saat TA. Ya, saya harapkan seperti itu. Ya, karena sebelum ini nggak pernah ada yang menghitung jumlah instrumen R. Ya. Jadi saya harapkan nanti dengan saya mengajarin ini, teman-teman jadi tahu jumlah instrumen yang dibutuhkan berapa, prosesnya kayak gimana, teman-teman desain. Oke? Ya, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, maka saya bisa akhiri kelasnya sampai hari ini, ya sampai saat ini. Ya, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya, karena jatah saya di kelas ini sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa di kolom komentar ya, atau teman-teman bisa langsung tanya ke saya aja, nggak ada masalah. Ya, silahkan. Ya, karena mungkin ini tadi saya neranginnya agak sedikit apa ya, ini ya bolak-balik kayak gitu ya, jadi agak sedikit kalau bahasa Jawanya bulet gitu ya mungkin ya bagi beberapa teman-teman.
Nah, teman-teman bisa tanyakan di luar itu ya. Mohon maaf karena ini juga sudah malam sekali ternyata. Saya mulai kelasnya kesorean tadi ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.